Halo Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, pendengar setia renungan harian dimanapun Anda berada. Salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Dan selamat berjumpa kembali dalam edisi renungan hari ini. Saudara-saudari terkasih, hari ini Jumat 1 Oktober 2021, Pesta Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus. Referensi renungan hari ini diambil dari kitab Yesaya bab 66 ayat 10 sampai dengan 14c, dan bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 1 sampai dengan 5. Saudara-saudari terkasih, dewasa ini banyak orang mengidentikan diri mereka dengan apa yang mereka miliki, entah itu jabatan, kedudukan, atau harta. Semakin tinggi jabatan yang dimiliki, semakin banyak harta yang dimiliki, semakin orang tersebut merasa paling hebat, bahkan lebih hebat dari Tuhan. Yesus mengajak kita pada hari ini untuk lebih melihat ke dalam diri kita masing-masing. Kita akan sadar bahwa sebenarnya kita ini bukanlah siapa-siapa. Maka sebagai orang Kristiani, kita diundang untuk mau bertobat dengan mengubah cara berpikir dan cara berperilaku kita yang selama ini cenderung egois, terlalu mementingkan diri sendiri dan sombong. Kita diundang untuk belajar dari seorang anak kecil. Pelajaran yang terutama dari seorang anak kecil ialah sikap tampil apa adanya, tanpa kepalsuan, cinta damai, bebas dari segala niat jahat. Saudara-saudari terkasih, hari ini gereja merayakan Pesta Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus. Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus merupakan putri bungsu dari keluarga yang saleh. Ia tinggal bersama ayahnya Louis Martin dan ibunya Azelia Guerin di kota Lisieux, Perancis. Dalam kehidupannya, ia merasakan kasih karunia Allah dalam dirinya. Sejak sembuh dari penyakitnya secara ajaib, ia mempersembahkan secara khusus dirinya kepada Yesus. Jalan yang dipilih oleh Santa Teresia menunjukkan suatu jalan cinta kasih yang menghubungkan manusia dengan Allah menjadi anak-anaknya. Artinya, dengan menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Allah, sama seperti seorang anak kecil yang mengharapkan segalanya dari orang tuanya sendiri. Saudara-saudari terkasih, dalam bacaan pertama dilukiskan bahwa ketika seseorang melihat Tuhan, hatinya akan merasakan kegirangan dan akan menjadi seperti rumput muda yang tumbuh dengan lebat. Artinya bahwa manusia perlu untuk mencari, menemukan, dan melihat Tuhan secara langsung dalam kehidupannya. Bahwa Tuhan akan selalu menjadi Bapa yang selalu bersama dengan anak-anaknya, asalkan anak-anaknya percaya dan menyerahkan dirinya kepadanya. Hal demikian telah ditunjukkan oleh Santa Teresia, bahwa ia telah melihat Tuhan dalam kehidupannya, sehingga ia boleh sembuh dari penyakitnya. Saudara-saudari terkasih, kisah Injil hari ini menunjukkan dialog antara Yesus dengan murid-muridnya. Ada pertanyaan dari murid-muridnya tentang siapa yang terbesar dalam kerajaan surga. Jawaban yang diberikan oleh Yesus kepada para muridnya membingungkan mereka, tetapi sekaligus mengagumkan. Yesus menunjukkan sosok anak kecil guna melukiskan keberadaan diri manusia.
bahwa syarat untuk layak masuk ke dalam kerajaan surga seperti keberadaan diri anak kecil. Yesus menunjukkan sikap anak kecil yang polos, jujur, penuh keceriaan, dan penuh kepercayaan kepada orang tuanya menjadi sikap dasar bagi manusia untuk berkenan di hadapan Allah. Saudara-saudari terkasih, Yesus mengingatkan kita agar senantiasa hidup kita dipenuhi dengan kebaikan. Dan itulah yang perlu kita sadari sebagai bentuk pengharapan dan kerinduan sebagai anak-anak Allah. Kita dapat belajar kerendahan hati yang dimiliki seorang anak kecil untuk masuk kerajaan surga. Kerendahan hati merupakan suatu kebajikan di mana seseorang hidup apa adanya tanpa berpura-pura dan semata-mata hidup untuk menyenangkan hati Allah. Kesempurnaan dimulai dengan menghadapi kenyataan dengan jujur, dan inilah yang dimaksudkan dengan kerendahan hati seorang anak kecil. Untuk sampai pada tahap ini, kita membutuhkan iman yang teguh disertai usaha yang kuat. Sebab jika tidak, kita akan terjerumus dalam arus zaman dan masuk ke dalam jurang keberdosaan. Semoga kita mampu menjadi seperti anak kecil yang mencari Allah dan mempercayakan kehidupan kepada kehendak-Nya. Di akhir renungan ini, marilah kita mohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita.